Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Dimas Nugroho. Pada kesempatan kali ini saya mau mengajak teman-teman untuk sama-sama kita belajar dan memahami terkait dengan matematika. Nah, untuk kali ini kita akan sama-sama mempelajari pengertian dari istilah bilangan dan angka. Nah, kenapa? Karena kedua istilah ini merupakan istilah atau konsep yang mungkin salah satu paling mendasar ya di matematika. Jadi nanti kedepannya teman-teman juga akan sering mengenal istilah dengan bilangan dan juga angka. Oke, pertama kita akan mulai untuk pengertian istilah dari bilangan. Mohon izin saya tulis. Oke, istilah bilangan. Nah, apa pengertiannya? Bilangan ini pengertiannya adalah sebuah atau suatu ide. Nah, ide ini nanti akan gunanya yaitu untuk menunjukkan pertama banyaknya benda atau istilah dalam matematika biasanya disebut pencacah. Kemudian kedua, menunjukkan hasil penghitungan, kemudian hasil pengukuran. Nah, mungkin di antara teman-teman ada yang dalam benaknya atau pikirannya itu ada pertanyaan, mengapa pengertian dari bilangan ini muncul kata ide? Nah, kenapa muncul kata ide? Ini bisa kita ilustrasikan seperti ini misalnya kita bicara dengan hasil pengukuran ya. Misalkan gini, jarak saya ke kamera itu misalkan ada 2 meter. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, pasti kan kita mengerti ya, sama-sama mengerti bahwa 2 meter ya 2 meter gitu. Kalaupun kita dalam bentuk tulisan ya berarti seperti ini kan, 2 meter. Nah, ini 2 meter. Dalam bentuk tulisan seperti ini. Pengucapan juga sama. Karena kita sama-sama orang Indonesia, teman-teman juga yang orang Indonesia, ya kita jadi mengerti gitu. 2 ya 2 gitu. Nah, beda ceritanya atau lain halnya dengan teman-teman kita yang bahasa utamanya adalah bukan bahasa Indonesia gitu. Nah, misalkan dari luar negeri, ketika kita mengatakan 2, mungkin mereka tidak tahu 2 itu apa sih gitu. Mungkin mereka tahunya 2 ini dalam bahasa mereka sendiri yang mungkin kita juga tidak tahu bahasa mereka apa gitu. Nah, inilah mengapa masih disebut sebagai ide, karena masing-masing orang ide ini juga dipengaruhi oleh kebudayaan dan juga bahasanya gitu. Ketika kita menyampaikan ide, itu juga dipengaruhi juga dengan bahasa utama yang kita gunakan dan juga kebudayaan kita itu seperti apa, seperti itu. Nah, sekarang kalau ini banyak beberapa orang juga tidak mengerti bahasa seperti ini atau ide seperti ini, lantas bagaimana caranya supaya ketika kita menyampaikan ide ini itu hampir semua orang dunia ini juga mengerti gitu, atau secara universal tuh mengerti gitu, simbol ini lambangnya nanti akan jadi universal. Nah, karena itu kita butuh yang namanya simbol atau lambang untuk mewakili bilangan. Nah, inilah simbol lambang inilah yang kita sebut sebagai angka. Jadi ini isi saya hapus ya. Jadi tadi kita sudah ada pengertian bilangan, kemudian pengertian dari istilah angka itu adalah simbol atau lambang
yang mewakili bilangan. Nah, seperti ini. Contoh tadi misalkan jarak saya dengan kamera itu 2 meter. Nah, berarti kan 2 meter. Nah, ini yang mengerti ya yang memang bahasa utama kita adalah bahasa Indonesia pasti mengerti. Mungkin dari yang bukan bahasa utama Indonesia mungkin bisa mengerti karena mungkin mereka mempelajari bahasa kita gitu kan. 2 meter ini disebut sebagai bilangan gitu. Nah, kemudian agar semua orang tuh mengerti apa yang kita maksudkan jarak 2 meter itu, karena itulah makanya kita membutuhkan angka atau simbol yang disebut dengan angka. Bagaimana yang kita kenal saat ini angka-angkanya? Ya kalau 2 berarti kita kenalkan seperti ini, 2. Nah, inilah angka. Yaitu sebagai simbol mewakili bilangan 2. Seperti inilah maksud dari pengertian bilangan dan angka. Nah, yang kita kenal sekarang ini kan angka itu kan ada angka Arab, ada angka Arab juga dibagi 2, ada angka Arab Timur dan angka Arab Barat. Jadi kalau angka Arab Timur, nah bagi yang beragama Islam pasti kalau di Al-Quran juga kita sudah sering melihat ya angka Arab Timur itu seperti ya 1, 2, 3 terus dan seterusnya gitu kan. Nah kalau angka Arab Barat itu yang kita pakai sehari-hari 1, 2, 3 dan seterusnya gitu. Dan juga angka Romawi juga masih sering kita gunakan itu mungkin dalam sebatas untuk penomoran ya seperti itu. Nah bicara dengan terkait penomoran, jadi terkadang orang masih menganggap bahwa pengertian dari bilangan, angka, dan nomor itu sama. Padahal sebetulnya ketiga istilah itu beda semua. Nah, sekarang yang ketiga, ini tambahan saja. Jadi, nomor ini sebenarnya juga sebuah ide juga. Tapi dia untuk menunjukkan apa? Menunjukkan urutan dan atau identitas. Jadi urutan identitas ini tidak masuk kategori, kita tidak akan mungkin menghitung ya. Ini hanya sebagai penjelasan atau penerangan saja. Contoh misalkan kalau teman-teman hobi bola pasti kan ada klasemen tuh ya, klasemen sementara misalkan Liga Premier Inggris peringkat 1 siapa, peringkat 2 siapa, nah itu urutan. Nah itu tidak peringkat-peringkat itu tidak kita gunakan untuk perhitungan. Kemudian identitas ya seperti nomor handphone teman-teman, terus juga nomor KTP teman-teman, atau mungkin nomor rumah tempat tinggal teman-teman sekarang. Nah itu juga masuk dengan identitas seperti itu. Nah jadi pengertian bilangan, angka, dan nomor itu berbeda. Walaupun nomor ini nanti juga untuk simbolnya juga kita tetap menggunakan angka juga gitu. Cuma nanti ada perbedaan ketika kita menggunakan angka di bilangan dan di nomor seperti itu. Oke, baik untuk kesempatan kali ini mungkin pembahasannya cukup sampai sini dulu untuk sementara. Kita semoga dengan apa yang saya sampaikan tadi kita semua bisa memahami pengertian istilah dari bilangan dan angka. Bahkan kita juga mengerti istilah penggunaan nomor. Nah, semuanya ini menjadi dasar bagi kita untuk nanti pelajari matematika yang ke tahap yang selanjutnya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan dan saya share ke teman-teman. Mohon maaf jika dalam penyampaiannya saya banyak kekurangan, dan semoga ini semua bisa bermanfaat. Kalaupun ditemukan ada yang kesalahan dari saya sendiri, dan kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.